Adel, Adisti, Rainaya, Anggita, Arya. Baik anak-anak, materi hari ini yaitu tentang belajar bab 3, yaitu tentang materi binatang halal dan haram. Mari kita mulai pembelajaran pagi ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Yaitu menganalisis ketentuan tentang binatang halal dan haram dengan rinci, sehingga nanti kalian dapat mengidentifikasinya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesabaran sosial. Jadi nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan apa itu pengertian makanan halal, kemudian menyebutkan macam-macam binatang yang halal dan haram, dan juga menurut kalian dari gambar di samping, binatang apa sajakah yang halal dan haram? Mungkin ada yang mau menunjukkan? Oke, silakan berdiri sayang. Binatang apa aja itu? Ya. Ada yang lain boleh ganti ya?
tapi lebih dari itu, yaitu selain badan kita juga sehat, maka ya makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus sehat dan bergizi. Nah, termasuk cara mendapatkan makanannya, boleh nggak? Kalau misalnya kita makan tapi dari hasil curian, boleh tidak? Boleh. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya, mengkonsumsi daging binatang yang halal, kita memelihara diri kita nih dari lahir dan batin kita dijaga karena kita sudah memakan binatang yang ya. Masih fokus ya. Selanjutnya, dengan memakan daging binatang yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya ya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Selanjutnya, sebagai ujian untuk menguji keimanan, mampu nggak nih kita berpegang pada kebiasaan memakan daging binatang yang halal, dan bagaimana kita mampu nggak menghindari untuk tidak memakan yang halal. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini untuk sebuah materi yang sudah Ibu sajikan. Tadi kalian sudah menonton sebuah video ya. Ibu akan ulangi sedikit videonya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari simak di berikut. Binatang halal. Binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengkonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal. Binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyaknya. Ciri-ciri binatang darat adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal dagingnya. Pertama, binatang ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. Dua, kelompok Ya, silakan. Sekarang dimulai. Aktif ya, semuanya bekerja bersama-sama. Sudah selesai semua diskusinya? Baik. Siap
Ya, tepuk tangan buat kelompok. Kepada sesama temannya boleh, silakan. Apakah daging yang halal tercampur dengan minyak babi halal dimakan? Siapa yang mau menjawab? Oke, bagus sekali, pintar.